Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kabza. Film ini mengisahkan pada tahun 1947 seorang pengikut Gandhi dan seorang pejuang kemerdekaan diserang secara brutal. Karena keadaan yang tidak dapat dihindari, putra pejuang kemerdekaan ini terjebak dalam dunia mafia. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diceritakan kepolisian India mengaku kesulitan untuk mengatasi kejahatan dan kebrutalan yang dilakukan kelompok gangster. Mereka nekat membakar kantor polisi hanya untuk membebaskan satu penjahat. Dan hanya satu orang yang dianggap mampu untuk mengatasi keadaan ini, yaitu Bhargav Bakshi. Hari itu, seluruh kelompok gangster dari berbagai negara bagian dikumpulkan. Setiap ketua kelompoknya menyebutkan nama mereka. Ada Lokesh alias Loki, Ravi Kumara alias Tulsi Rafi, Nakul Shetty alias Nakra, dan lain-lain. Bhargav menyuruh mereka menyebutkan juga nama ayahnya. Sampai Bhargav mendengar ketua gangster bernama Mahesh Kumar Putra Sivapa. Anak buahnya menyebut ketua gangster ini sangat terkenal. Tapi tetap saja, bagi Bhargav, dia adalah penjahat yang harus diberi pelajaran. Baru memegang pistolnya saja, seluruh gangster abal-abal ini sudah ketakutan. Disinilah Bhargav menceritakan tentang gangster sebenarnya yang menjadi raja dunia bawah tanah. Ratusan militer yang diterjunkan menjadi korban keganasan gangster tersebut. Dan inilah Kabza. Film kemudian flashback ke tahun 1945 saat India menuju kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Salah seorang pejuang kemerdekaan saat itu adalah Amareswara yang lahir di Sangramanagara, India Utara. Istrinya bernama Tulasi Devi. Anaknya adalah Sankeswara si pemberani dan adiknya Arkaswara. Kala itu, Amareswara mengibarkan bendera 3 warna yang ditenun keluarganya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pihak Inggris yang geram memutuskan untuk menghapus wilayah Sangramanagara dari peta India. Dengan bantuan Sidaka yang jadi monster berwujud manusia, wilayah itu dihancurkan dan Amareswara dibunuh. Tulasi Devi kemudian bermigrasi ke Amarapura di India Selatan untuk melindungi anak-anaknya. Dia berjuang dengan gigih untuk membesarkan kedua anaknya itu hingga sempat menjadi pengemis. Untungnya, mereka mendapat perlindungan dari pejuang kemerdekaan bernama Farada. Tidak mau bergantung hidup kepadanya, Tulasi Devi dan kedua anaknya berusaha untuk mandiri demi mencukupi kehidupan mereka. Mewarisi sifat ayahnya, seorang preman yang mengganggu ibunya langsung berhadapan dengan anak-anaknya. Tepat di tanggal 14 Agustus tahun 1947, India mendeklarasikan kemerdekaannya. Sankes dan adiknya Arka ikut merayakan kebahagiaan ini. Singkat cerita, di tahun 1970, Arka lulus menjadi pasukan khusus. Kakaknya Sankes yang sedang bersama ibunya menelepon Arka karena merasa senang adiknya menjadi pilot tempur yang bisa membanggakan keluarga. Khususnya mendiang ayah mereka yang menjadi pejuang kemerdekaan. Wanita cantik ini adalah Putri Madhumita, anak dari Raja Vera Bahadur yang memimpin Amarapuram selama 400 tahun. Setelah kemerdekaan, Raja harus menyerahkan kekuasaannya kepada musuh. Karena ingin merebut kembali, Bahadur mendapat hambatan besar pada Dhaka yang bergandengan tangan dengan Inggris. Setelah Inggris hengkang, Dhaka menguasai seluruh mafia. Kemudian, Dhaka menyerahkan India Utara kepada adik laki-lakinya yang bernama Malik. Selanjutnya, India Selatan diberikan kepada ajudan dekatnya Bangira dan Amarapuram kepada Khalid. Sedangkan kekuasaan politiknya diserahkan kepada Pandey. Kejahatan terbesar kelompok mafia ini adalah mengangkut Afidasis dari India sebagai budak ke barat. Sementara itu, perang gangster pecah antara kelompok Bahadur dan Pandey. Korban jiwa yang berjatuhan seakan sudah menjadi hal yang biasa. Yang menariknya adalah Putri Madhumita ternyata menjalin kisah asmara dengan Arka. Amarapurada gadduge iralu. Kisah pewaris tahta Amarapuram ini terungkap saat mereka masih kecil.
Arka memperhatikan sang putri yang kala itu menemani ayahnya. Persaingan ketat terjadi antara Bahadur dan Pandey yang sama-sama didukung oleh berbagai kelompok gangster berbahaya. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಧ್ವಜ ಹಾರ್ತಾ. Bahadur harus waspada karena Amarapuram sekarang berada di tangan setan bernama Khalid. Faktanya, Pandey adalah menteri yang sudah menjabat selama 20 tahun karena dukungan Khalid. Pandey sendiri mengetahui tentang rencana Bahadur untuk mengambil alih kekuasaan dengan mengikuti pemilu India. Si botak ini bernama Masud, tangan kanan Pandey, dan si kumis dengan rambut gondrongnya inilah Khalid. Pandey menyuruh Khalid memanggil putranya yang bernama Sardar untuk kembali dari Dubai dan diikut sertakan dalam pemilu untuk menyaingi Bahadur. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನ ಸುಡೋಕೆ ನಾಳೆನೇ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ದುಬೈಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Setelah lama tidak pernah bertemu, akhirnya Arka datang memberikan sebuah gelang untuk Madhumita sebagai bentuk ungkapan cintanya. Tulas Devi terkejut saat melihat putri raja ini datang ke rumahnya. Rajkumari, nammanege. Arka terkejut karena kekasihnya itu tiba-tiba datang. Putri yang mencintai Arka ingin mengatakan rencana pernikahan mereka. Tentu saja Tulas Devi dan Sankes senang saat mendengarnya. Pejuang kemerdekaan Farada memberikan sebuah payung kepada pasangan tua yang akan menikah. Di saat Khalid sedang menunggu kedatangan Sardar, ternyata dia datang dalam keadaan sudah tewas. Terungkap kejadiannya ketika Sardar yang baru tiba bermain-main dengan senjatanya dan tanpa sengaja menembak wanita tua yang akan menikah itu. Bukannya menyesal, Sardar justru menghajar si bapaknya karena merasa sebagai penguasa wilayah ini. Ketika si bapak tua itu akan dihajar, tiba-tiba Sankes muncul menyelamatkannya. Dan dialah yang menembak Sardar tepat di kepalanya. Karena kejadian ini, Khalid dan antek-anteknya langsung marah. Tulas Devi menyuruh Sankes untuk segera meninggalkan kota ini demi keselamatannya. Tiba-tiba, inspektur datang untuk menangkap Sankes. Dia berjanji putranya ini akan kembali bebas dengan uang jaminan. Sebagai pilot yang mengabdi kepada negara, Arka sendiri setuju karena kakaknya tidak boleh melawan hukum. Tak berselang lama, si botak Masud dan anak buahnya yang membawa persenjataan lengkap membawa mayat yang dimasukkan ke dalam karung untuk digantung di pusat kota. Tulsa Devi dan Arka yang datang ke sana terkejut karena dalam karung tersebut isinya adalah jenazah Sankes. Dengan tangannya sendiri, Khalid telah memenggal kepala Sankes. Arka yang murka melakukan balas dendam pertamanya kepada si inspektur yang telah membohonginya. Mareshwara, Swatatragoskara. Dia penggal kepalanya seperti yang dilakukan gangster itu kepada kakaknya. Arka kemudian menyerahkan dirinya untuk dipenjara sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Khalid lalu menyusun rencana untuk membunuh Arka di penjara. Beberapa tahanan terlihat memukuli seorang napi, tapi ternyata bukan Arka yang jadi korban. Ternyata dia adalah Fias alias target yang punya ambisi balas dendam kepada Khalid yang telah membacok ayahnya hingga tewas. Karena itu, dia membentuk gangster di dalam penjara untuk mengendalikan seluruh narapidana. Saat mereka bertanya kepada Arka apa kasusnya, Arka memilih tutup mulut. Putri datang ke penjara untuk melihat keadaan calon suaminya ini. Menyadari sudah menjadi seorang kriminal, Arka membebaskan Putri untuk mencari pria lain yang lebih baik. Tapi Madhumita menolak karena Arka cinta sejatinya sampai kapanpun dia akan menunggu.